Podcast ini dibuat untuk mengikuti siniar kontes KJS semester 1 SMA Negeri 1 Coma. Kita DNS dan selamat datang di Motivation Podcast. Hai Semanconian, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan? Pastinya semangat banget dong, walaupun dengerinnya sambil rebahan ya. Oh iya, kenalkan nama saya Nisa Ifaratu Silmi dan partner saya. Halo, saya Sinta Pujiasana. Kita dari kelas 11 MIPA 3. Anak didik Bu Ani Afiatur Rohmah. Halo Bu Ani. Halo Bu Ani. Sinta. Iya. Pernah nggak sih kamu bangun nih di suatu pagi, terus tiba-tiba aja ngerasa kosong, kayak kamu bangun tidur terus ngejalanin hari seperti biasa and that was all. Berputar-putar aja kayak gitu. Dan kamu juga jadinya ya udah jalanin aja kayak air mengalir. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Itu kayaknya kita kurang motivasi nggak sih? Kita jadi hilang arah, jadi diri kita juga kayak luntur gitu rasanya. Ngomong-ngomong soal motivasi, nah menurut Sinta nih, motivasi itu apa sih? Jadi menurut filsuf yang teorinya udah cukup lama, motivasi berdasarkan saat kita hidup itu sebenarnya ada dua nih Nisa. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita, baik dari perilaku yang simple kayak ngegerakin tangan doang, makan dan minum, sampai ke perilaku kompleks kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus motivasi ini juga dibagi menjadi dua jenis. Jadi motivasi itu alasan yang mendasari semua perilaku. Iya. Dan juga motivasi ini terbagi menjadi dua jenis lagi ya Sinta. Iya. Apalagi tuh jenisnya? Betul sekali Nisa, kalau motivasi itu alasan yang mendasari semua perilaku. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita itu melakukan sesuatu cuma karena dua alasan tersebut. Wah, iya bener juga ya. Sebagai contoh aja nih, kita belajar. Ada yang belajar karena untuk menghindari penderitaan, dan ada juga yang belajar karena untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, betul sekali Nisa. Dan ada juga nih orang yang belajar karena rasa keingintahuan tentang dunia. Dan juga ada orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Tapi ada juga orang yang belajar karena terpaksa. Mungkin karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Waduh, saya merasa sangat tertohok banget nih tertohok atas ya, penjelasan Nisa, ya. dari Sinta. Pasti para semancanian juga kan? Jujur nih, saya sendiri juga kadang masih malas dalam belajar. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Nah, gimana sih caranya buat kita termotivasi untuk belajar walaupun dari rumah? Ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau Nisa dan para semanconian gak semangat belajar, mungkin buat Nisa dan para semanconian belajar adalah menghindari penderitaan. Kamu sendiri yang dengan sadar memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa kamu gak bahagia melakukannya. Oh gitu, berarti selama ini saya itu menerapkan toxic productivity dong, Ya, Sinta. mungkin bisa dibilang seperti itu ya Nisa. Dari perbedaan simple antara mau dan harus, tentu ngaruh banget. Akan lebih keren kalau kamu belajar karena kamu mau, bukan karena harus. Oh iya Sinta. Jadi kesimpulannya kita harus punya motivasi terlebih dahulu Iya, supaya betul sekali, belajar Nisa. tuh bukan kayak sebuah beban, tapi kita belajar karena sebuah kemauan, bukan keharusan. Wah, nggak kerasa nih kita udah hampir 5 menit Wah, udah hampir 5 menit berbincang-bincang ternyata. tentang motivasi belajar. Sebelum podcast ini berakhir, ada pantun nih buat para semancanian. Ada pantunnya juga ya Nisa. Ada capung di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Kita DNS dan sampai jumpa. Bye-bye.